Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sunat pada perempuan. Berbeda dengan sunat pada lelaki yang bentuknya itu standar ya, jadi dipotong melingkar untuk membuang kulit kuluk. Sunat pada perempuan ini banyak macamnya. Secara garis besar, jenis-jenis sunat pada perempuan dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelompok yang pertama adalah sunat yang membuang klitoris beserta kulitnya, prepusiumnya. Kalau kelompok yang kedua, yang dibuang bukan cuma klitorisnya, tapi juga labia minora atau bibir yang bagian kecil, bibir bagian dalam. Bisa juga sih sebagian dari bibir besar dibuang juga. Cuma pokoknya kalau udah dibuang klitoris beserta bibir kecilnya, itu udah disebut kelompok yang kedua, lebih invasif dibandingkan kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang ketiga, itu adalah tindakan yang menyempitkan, mengecilkan lubang liang senggamanya. Jadi entah dijahit langsung atau posisi labianya diubah, diapain, dia digeser-geser baru dijahit. Pokoknya tindakan yang mengecilkan lubangnya itu termasuk golongan yang ketiga. Nah, kalau golongan yang keempat adalah golongan keranjang sampah, sisanya. Pokoknya segala macam tindakan prosedur memutilasi alat kelamin perempuan yang nggak bisa dimasukin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masuknya di kelompok 4. Termasuk juga tindakan yang cuma menggores, menyayat alat kelamin perempuan, itu masuknya di kelompok 4. Nah, karena bentukan prosedurnya semacam ini, nggak bisa dong disebut sirkumsisi. Jadi kan kalau pada lelaki, sunat itu disebutnya sirkumsisi karena motongnya melingkar ya, sirkular. Sirkum itu melingkar, insisi itu artinya menyayat, jadi sayatan melingkar. Nah, kalau perempuan kan nggak melingkar, jadi nggak bisa disebut sirkumsisi. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut prosedur ini sebagai female genital mutilation atau mutilasi alat kelamin perempuan. Serem amat, ya memang serem. Itu sebabnya saya lebih suka memakai istilah ini. Jadi kalau kita pakai istilah sunat pada perempuan, orang kesannya tuh enteng. Ini adalah hal yang biasa, sama seperti pada sunat lelaki, cuma dilakukan pada perempuan, that's it. Not a big deal. Tapi menurut saya ini it is a very big deal. Beda banget sunat antara laki dengan perempuan. Jadi kalau yang pada perempuan itu yang terjadi memang adalah mutilasi, motong alat kelamin perempuan tanpa alasan. Kalau sunat pada lelaki itu biar gitu-gitu, dikit-dikit, itu masih ada manfaatnya. Jadi pada lelaki yang tukang jajan, yang nakal, yang suka gonta-ganti pasangan, yang nggak pakai kondom, yang perilaku seksualnya beresiko tinggi, sunat memberikan manfaat berupa menurunkan risiko terjadinya infeksi menular seksual, terutama HIV dan hepatitis B, 50-60%. Pada lelaki yang baik-baik, yang perilaku seksualnya tidak berisiko, ini nggak ada manfaatnya, memang. Jadi manfaatnya adalah pada orang yang nakal-nakal itulah ya. Tapi pada perempuan, nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi beda jauh. Pada perempuan, mutilasi alat kelamin ini pure penyiksaan. Bener-bener cuma buat menyakitin aja, nggak ada manfaatnya. Nah, selain nggak ada manfaatnya, resikonya banyak dan tinggi dan jangka panjang. Itulah bedanya antara perempuan dan laki. Nah, resikonya apa? Sebenarnya kalau pada saat dilakukan, resiko antara sunat lelaki dengan mutilasi alat kelamin perempuan ini hampir sama ya. Resiko perdarahan, resiko infeksi, resiko kecacatan, ya kayak gitulah ya. Bedanya pada perempuan ini resikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena
yang namanya mutilasi alat kelamin perempuan ini nggak disarankan secara medis. Para petugas kesehatan profesional dianjurkan, disarankan, diminta untuk tidak melakukannya pada pasien mereka. Artinya, yang ngerjain mutilasi alat kelamin perempuan itu adalah orang-orang yang bukan tenaga kesehatan profesional, yang tidak terdidik, tidak terlatih untuk melakukan prosedur medis. Sehingga risikonya jauh meningkat. Resiko motongnya nggak benar, resiko tidak higienis, resiko pakai alatnya nggak steril, resiko dilakukan di sarana yang tidak memadai, itu lebih tinggi karena mereka memang nggak ke situ. Nah, kalau resikonya lebih tinggi, apa yang bisa terjadi? Bisa kepotongnya nggak benar, infeksi, perdarahan, bisa sepsis, bisa sampai meninggal. Itu resikonya ya. Terus komplikasinya apa? Banyak, macam-macam. Oke, contohnya yang di saluran kemih. Kalau misalnya melakukannya nggak benar, saluran kemihnya cacat, nanti buang kemihnya, buang air kecilnya terganggu dong. Kalau terganggu, bisa sering-sering terjadi peradangan, bisa sering-sering terjadi infeksi, UTI. Dan itu bisa naik-naik, bisa sampai ke kandung kemih, bisa sampai ke ginjal, pokoknya bisa naik gitu ya. Itu kalau di kandung kemih. Bagaimana kalau di jalan lahir, di vagina? Nah, itu efeknya juga macam-macam. Selain bisa sering terjadi radang, bisa mudah terjadi infeksi, bisa juga pada saat melakukan hubungan seks jadi sakit. Ini sedih loh ya. Hubungan seks antara suami istri itu merupakan hal yang seharusnya bisa dinikmatin. Tapi dengan dilakukannya mutilasi alat kelamin ini, hal yang seharusnya dinikmatin malah menjadi sesuatu yang menyiksa karena menyakitkan. Kesian. Dan ya kalau hubungan seksnya cuma sekali, lah kalau dilakukannya berkali-kali, ya nyiksanya jadi berkali-kali dong. Kesian, sakit. Nah, itu baru hubungan seks. Bagaimana nanti pada saat melahirkan? Jalan lahirnya cacat. Terpaksa nggak bisa dilahirkan melalui jalan lahir yang normal. Harus dilakukan operasi, sesar. Nah, sesar ini ada resikonya sendiri. Namanya operasi besar. Coba sobat sehat yang pernah ngalamin operasi sesar, komen apa yang dirasakan. Itu banyak sekali resikonya dan jangka panjang. Itu baru secara fisik ya. Bagaimana secara mental? Kesian loh. Orang tersiksa, orang dicacatin, dibikin cacat. Bisa jadi gangguan mental nanti. Jadi jelas ya, mutilasi alat kelamin perempuan nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada cuma resiko, yang ada cuma komplikasi. Dan resiko komplikasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan sunat pada lelaki. Beda, nggak boleh disamain. Ini jauh-jauh lebih berat. Terus ada yang bilang, nggak dok, sunat perempuan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang benar kok. Dilakukan oleh bidan, atau perawat, atau dokter. Oke lah, dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional harusnya resiko secara medisnya setara dengan sunat pada lelaki. Tapi tenaga kesehatan profesional macam apa yang mau melakukan tindakan mutilasi alat kelamin perempuan semacam ini? Salah satu sumpah dokter, bunyinya itu primum non nocere. Artinya apa? First, do no harm. Jangan menyakitin pasien, itu nomor satu. Jadi, para tenaga kesehatan profesional nggak seharusnya melakukan tindakan semacam ini. Dokter yang melanggar sumpah dokter, itu dokter macam apa? Pertanyaan. Itu kalau benar-benar dilakukan sih, menyedihkan lah ya. Berarti dokternya
nggak bisa megang sumpah. Berarti tenaga kesehatannya nggak bisa ngikutin aturan, guideline. Ya, sedih sih, sedih. Tapi mungkin juga mereka itu bukan benar-benar melakukan. Jadi daripada ribet, ngejelasin panjang lebar ke orang yang kekeh mau memotong alat kelamin perempuan, gitu ya. Ya udahlah dikerjain, tapi cek gitu doang, nggak benar-benar. Ya bisa jadi. Anyway, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya yang jelas menyedihkan aja lah kalau sampai benar-benar ada tenaga kesehatan profesional yang melakukan hal ini. Karena ini merupakan pelanggaran hak asasi perempuan. Apalagi kalau yang dipotong, yang dimutilasi alat kelaminnya itu adalah anak di bawah umur. Adalah bayi yang belum bisa ngapa-ngapain. Adalah anak yang belum cakap untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Sekali lagi, ini adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tidak seharusnya dilakukan. Kalau sobat sehat ada, saudara, teman, kenalan, atau siapanya lah ya, yang masih bimbang tentang mutilasi alat kelamin perempuan ini, tolong video saya ini di-forward, di-share ke mereka, supaya terbukalah wawasannya. Bahwa ini besar harapan saya sih, supaya mereka urung melakukannya. Karena sekali lagi, ini adalah tindakan yang nggak ada manfaatnya, namun resikonya banyak. Gitu ya. Kalau sobat sehat ada pertanyaan, silakan komen. Nanti saya akan bahas di video-video berikutnya. Terus sobat sehat jangan lupa subscribe dan aktifkan notification-nya dengan memencet lonceng supaya nanti pas saya upload video baru, sobat sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Sekian video saya hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan menjadi berkat dan bermanfaat. Salam sehat selalu.